kelas Mas Jalal dipimpin untuk doanya. Siap, Kak. Semuanya, sebelum mengawali pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut saya masing-masing dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih atas doanya. Sebelum kita doa, silakan ada sesuatu yang kalian ini, yaitu kita mari bersama-sama untuk sebelum selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga di pagi yang mendung walaupun hujan kalian tetap semangat. Tepuk tangan dong buat kalian semua. Di pagi yang cukup mendung ini kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala ya atas segala nikmat apapun itu kita syukuri, karena kalau kita bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Namun kalau kita mengingkarinya sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Terima kasih. Dan sebelum kita akan memisahkan kepada materi kita di pembelajaran kali ini, terlebih dahulu Bapak akan presentasikan hari ini yang untuk berangkat. Oke. Kelas 12 PDP 1. Oke. Kita pada semangat dulu. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar? Luar biasa. Oke, BDP? Wah, BDP? Hebat, BDP? Hebat. Oke, terima kasih buat kita semua untuk urusan BDP. Oke, saya pesan dulu ya hari ini. Ada yang nggak masuk? Wah, ada beberapa yang nggak masuk ya karena memang hujan terlalu lebat. Nggak apa-apa, kita doakan aja biar mereka di rumah juga bisa memperhatikan, karena kita udah kasihkan bahan dan materinya. Oke. Untuk kelas 12 BDP 1, Afni. Oke, Afni Nur Aprilia ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Anessa Damayanti. Oke, damai-damai selalu ya Anessa ya. Angelia Liana Saputri, penyanyi dangdut. Angel, Angel. Aprilia Sulistawati. Oke,
Oke, mana April? Oh nggak ada, karena lainnya bulan Mei ternyata ya. Oh April. Astri Marcelina Putri. Sakit? Oke, kita doakan ya biar cepat sembuh. Bisri Mustafa. Oh iya, kameramen kita ya. Oke, Dela Trimulyani. Ada? Oh Dela Maning paling ya. Ujuk-ujuk gitu ya. Nanti sebentar lagi datang atau Dela Maning ya. Oke, Dewi Sukmasari. Oke, siap. Dwi Pangesti Harta Palupi. Oke, terima kasih. Angelita Imelda, adiknya Angelia. Oh ya. Erna Rizky Kurniawati. Oke, siap. Gita Dewi Lestari. Oh, belum hadir. Hasna Nurfianti. Oke. Oh, Nurfianti gitu ya. Hawa Elsa Saputri. Ya, hawanya dingin dan sejuk sekarang ya. Karena ada AC-nya tapi nggak dinyalakan ya. Oke. Kemudian Ida Indriani. Oke, siap. Indah Nur Fatmawati. Oke, terima kasih. Jalaluddin. Oke, ada. Yosensius Salibeng. Oke. Leli Tarama. Shalalala. Oh, enggak ada ya. Lai. Nandana Aji Wibowo. Oke, ada ya. Konita Samsabila. Oh, belum. Masih di belakang. Risma Cynthia. Oke, terima kasih. Kita tampilnya Risma Cynthia. Rosiana Triwulandari. Oh, belum. Masih di belakang. Royan Siska. Ya. Surganya Royan. Setianing Rahayu. Oke, siap. Syifa Titania Agustin. Oke. Susi Nikmah Suryani. Siap. Tarisa Esti Karomah. Tinasih, oh salah. Ada? Belum. Tri Yulianti. Oke, siap. Venita Dwi Saputri. Yeni Ataya Fulya. Ulfa. Mana sakit? Oh, sakit. Sahro Anindya Febrian. Belum datang ya? Terima kasih atas kehadirannya. Semangat yang luar biasa buat kalian di hari Sabtu tetap. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan bagikan LKPD yang nanti akan dikerjakan per kelompok. Ya, silakan. Sekitar kelompok 5 atau 6 nggak apa-apa ya. Oke, silakan. Oke, ini tambah lagi nggak apa-apa. Tambah duit, tambah banyak kan gitu ya. Oke, LKPD sudah saya bagikan. Oke, untuk pertemuan kali ini ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang bagaimana kalian bisa menghitung uang walaupun secara manual. Untuk kali ini adalah menganalisis jenis alat pembayaran. Oke, ada yang tahu gambar di sebelah kiri? Kalkulator. Kemudian yang tengah ada yang ngetik? Mesin hitung uang. Yang sebelah kanan paling kanan adalah kalkulator. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut. Oke, pada saat ini nanti untuk tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah nanti akan saya jelaskan alat pembayaran. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan jenis uang. Yang ketiga kita bisa yang namanya mengenali uang. Oke, kemudian selanjutnya adalah mengamati dan membedakan uang. Kemudian untuk pertemuan berikutnya ya nanti ada dua ya. Di pertemuan kedua
ada yang namanya menjelaskan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Kemudian adalah memahami berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke. Ini ada sebuah video, ya. Boleh kalian buka, silakan ambil smartphone kalian juga boleh. Di situ ada link YouTube, ya. Itu adalah channelnya Pak Arman. Terkenalnya Arman, ya. Kalau di desa namanya Slamet. Kalau di kota namanya Arman. Jadi nama lengkapnya Slamet Suparman, gitu ya. Jadi boleh dicek di linknya YouTube Slamet Suparman, boleh di situ. Tapi akan kita saksikan bersama-sama, ya, untuk video pembelajaran berikut ini. Nanti kalian amati video tersebut, silakan tuangkan dalam LKPD-nya sesuai dengan kelompok yang nanti akan bisa kalian presentasikan. Selamat menikmati. Oke, silakan disaksikan, tolong diperhatikan. Silakan diperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh video pembelajaran berikut ini. Begitu uang bisa dilakukan dengan secara manual maupun menggunakan SIM. Kalian tahu ya, ini adalah uang. Pasti seorang kasir dia akan mengecek tentang keaslian uang yang sudah kita bahas sebelumnya, ya. Pemerintah menerapkan dilihat, dirawat dan dirawat. Kalau jumlahnya tidak banyak. Kalau sudah terbiasa, maka dia biasa menghitung uang, ya, berdiri satu-satu sendiri, ya. Dia dalam menghitung uang. Cara seorang kasir dalam menata uang, maka yang pertama adalah pisahkan uang sesuai dengan bunyi masing-masing. Ya, uang seratusan dengan uang seratusan, ya. Jadi uang ratusan beda sama uang seribuan, ya. Kalau uang ratusan itu lebih eksklusif, ya, karena nilainya lebih mahal, tidak sembarang orang pegang. Jadi yang memegang, misalkan yang 100, yang 45. Daripada menata uang pun harus sama, dan gambarnya berada di depan, ya, sama, dan di atas. Satu beda uang. Kalau uang ratusan, semua beda adalah 100 dolar. Usang 50-an, ribuan, dan seterusnya di beda dalam satu kertas, ya. Kemudian, kalau sudah diikat, ya, ini adalah uang yang sudah di bedel atau diikat. Silakan tetap diperhatikan dan amati video pembelajaran bagaimana menghitung uang secara manualnya. Bisa menghitung uang secara benar. Cara menghitung uang yang benar adalah uang dengan atau yang sudah dibedel selama ini isinya 100 lembar, tapi kalau 100.000 maka jumlahnya jadi 10.000. Caranya bagaimana cara menghitung? Masukkan di antaranya sela-sela jari kelingking dan jari manis. Kemudian tekuk ke dalam, ya. Kemudian letakkan di antara jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk, ya, dengan ibu jari ditekan, ya. Orang bilang ditekan sedikit, ya. Kemudian tangan atau
melakukan penghitungan, ya, ditarik ke ruang. Ini ada kusnya, itu ada air. Kali 1, 2, 3. Ya. Satu kaitan, ya, jari manis mengeluarkan 1 jari tengah 1 dari itu 1 dari 3 jari yang bermain, ya, untuk menghitung uang, ya, dihitung. Kita singkat nggak apa-apa ya. Kita ulang yang bisa menghitung dengan tepat dan benar. Masukkan di antara sela-sela jari manis jari. Kemudian tepuk dan tekan di antara keduanya. Kenapa dikatakan berat? Ini kencang, sehingga nanti untuk ditarik menjadi gampang. Kemudian biasanya untuk tarik yang banyak ataupun napasnya disertai dengan air. Itu adalah cara. Iya. Oke, setelah kalian menyaksikan video tadi, ya, silakan saya kasih waktu sekitar 10 menit untuk diisi LKPD-nya. Silakan. Ya, diisi sesuai dengan kelompok. Silakan boleh berhadapan menghadap ke belakang dan ke depan. Jadi nanti kelompoknya atau satu baris juga nggak masalah. Silakan. Ya. Oke. Ya, nggak apa-apa, 4 juga nggak apa-apa. Ini balik ke belakang, yang ini jadi 1, 4 nggak apa-apa. Yang ini sama sini jadi 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 ya, nggak apa-apa. Ini satu ya nggak apa-apa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kelompok. Silakan. Boleh kursinya dibalikin ya. Nah, seperti itu. Ya, saya hitung ya secepatnya. Silakan di kelompoknya 1, 2, 3 ya, jadi kelompoknya masing-masing. Oke. Kalau sudah silakan untuk dikerjakan di lembar LKPD-nya. Silakan dibaca, dicermati dan diamati sesuai dengan video pembelajaran yang tadi. Kemudian kalian tuangkan ide ataupun kalian di lembar LKPD-nya. Silakan.
silakan berdiskusi, masing-masing siswa aktif untuk menuangkan idenya. Ya, sebagai satu kesimpulannya nanti dituangkan di dalam lembar LKPD-nya. Ya. Sesuai dengan kreasi kalian masing-masing, nggak masalah. Ya, yang nanti kalian akan presentasikan di depan sebagai hal dari diskusi yang kalian lakukan. Silakan boleh kalian browsing juga silakan. Nah, buka buku paketnya juga dipersilakan ya. Oke, nggak apa-apa, silakan buka buku paketnya atau ambil di smartphone-nya untuk bisa browsing. Kira-kira yang tayangan itu apa yang akan kalian tuangkan di dalam lembar kerja kalian semuanya. Agak kesulitan? Belum. Nggak ada, gampang lah ya buat kalian ya. Ya, silakan boleh ambil smartphone kalian, silakan browsing dan sebagainya, atau dibuka buku paketnya juga ada ya, sebagai bahan referensi. Ya, termasuk juga tadi tayangan videonya sebagai referensi kalian semuanya. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi. Cek 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 ya. Silakan ya.
Oke, silakan untuk presentasinya. Nanti yang terbaik saya kasih sesuatu. Apa itu? Sesuatunya tim. Oke, saya sudah siapkan beberapa hadiah kecil, kecil, besar juga ya. Oke, untuk kalian yang nanti bisa presentasikan dengan hasil yang sangat memuaskan, ya. Dan jangan khawatir karena hujan-hujan saya sudah siapkan nanti ya. Ada kopi susunya ya, dan cemilan-cemilannya silakan ya, nanti dinikmati bersama-sama. Oke ya, 3 menit lagi. Oke, 2 menit lagi ya. Ayo, 1 menit lagi. Segera diskusikan dan segera selesaikan pekerjaan kalian. Makin cepat, makin baik. Apalagi hasilnya memuaskan. Ya, anak kalian adalah anak-anak yang cerdas, anak-anak yang hebat, dan anak-anak yang kuat. Ya, siap untuk berkancah di dunia kerja nanti ya, pas 12 karena ya persiapan untuk memasuki dunia kerja. Oke, 1/2 menit lagi, silakan yuk segera diselesaikan dan segera dirampungkan tugasnya biar tidak mengganggu pekerjaan yang lainnya. Jangan senang menunda-nunda pekerjaan karena nanti pasti akan bertumpuk-tumpuk. Kalau udah bertumpuk jadi malas nanti ya. Segera selesaikan yang harus diselesaikan dengan skala prioritas mana terlebih dahulu ya yang harus diselesaikan ya. Jangan cuma dipikirkan tapi dikerjakan ya. Kalau dipikirkan saja nanti nggak selesai-selesai, malah pikirannya jadi mumet. Oke, saya hitung dengan 5 hitungan mundur. Nanti kalian selesai untuk mengerjakan LKPD. Hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Semangat pagi. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, nanti LKPD disimpan dulu di kelompoknya. Nanti dipresentasikan setelah saya sedikit menjelaskan untuk materi pada kali ini. Siap anak-anak? Siap. Berangkat, let's go. Ya, ini ada yang kalian lihat di PPT. Apa yang Anda pikirkan kalau kalian lihat alat pembayaran
coba tunjuk jari. Uang. Apa lagi? Rata-rata jawabnya uang ya. Nah, yang pertama kalian cari pasti duit ya. Duit lagi gitu ya. Duit terus gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu sebagai cuan. Kalian semangat kalian ya. Nanti apalagi kalian memasuki dunia kerja ya. Kan mencari duit. Coba kita lihat. Yang kedua ada tadi ada alatnya. Oke, berarti ada duitnya, ada alatnya. Terus ada apa lagi? Ada manusianya, kasirnya ya. Berarti nggak mungkin dong mesin jalan sendiri. Walaupun udah otomatis tetap ada yang mengatur dan mengendalikan. Oke, kita lihat apa yang Anda pikirkan tentang alat pembayaran yang nomor 1 setelah disurvei. Weh, ternyata gambarnya Soekarno, yaitu duit. Hebat, kalian tepuk tangan dong. Terus apa lagi setelah gambar duit Soekarno? Ternyata kita buka lagi tuh yang kedua, masih duit juga ya. Kalian memang doyan banget duit ya. Berangkat aja kalau nggak disangoni nggak berangkat ya. Oh, tetap berangkat, luar biasa. Kalian memang anak-anak hebat. Oke. Kalau lihat ini ya, alat pembayaran. Kalian sebagai seorang kasir pasti setiap saat, setiap waktu pasti akan berhubungan dengan yang namanya duit. Makanya kalian nanti kalau jadi kasir itu harus fokus. Jangan pikirnya melayang-layang. Apalagi berangkat jiwanya ditinggal di rumah. Ya. Nanti kalian juga harus bisa menghitung sambil melayani konsumen atau melayani pembeli. Ya, walaupun kalian sedang menghitung uang ya secara manual pun kalian tetap melayani pembeli dengan apa? Pelayanan prima ya, bukan Ika Mili Prima gitu, bukan ya, itu Bu Guru ya. Tapi kalian tetap dengan melayani yang prima, excellent, semangat dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan Nino selain duit? Kalian sudah bisa menghitungnya? Bisa. Oke, tapi perlu terampil, berarti perlu latihan ya. Kalau memang tingkat terampil itu mahir dan sebagainya, yang namanya keterampilan itu harus dilatih ya, bukan hanya dipenelangi saja ya. Nah. Oke, kita lanjutkan ya, karena ini masih di pengetahuan, jadi ada teorinya ya. Ternyata di situ uang sebagai alat pembayaran ya. Salah satunya adalah ya, salah satu berarti nggak salah dua ya. Cukup satu aja salahnya, jangan sampai salah kedua. Oke, syarat-syarat tersebut adalah, silakan yang belakang dibaca. Syaratnya apa? Oke, diterima secara umum. Maksudnya gimana diterima secara umum? Ya, uang itu bisa diterima dengan umum. Gimana? Yuk, boleh dibuka ya. Oke, silakan. Diterima secara umum. Maksudnya gimana diterima secara umum? Oke, diterima oleh masyarakat secara keseluruhan. Bagus. Selanjutnya yang kedua, nilainya stabil. Maksud nilainya stabil yang bagaimana ini? Oke, nilainya tidak pernah berubah-ubah ya. Selalu oke ya, untuk jual beli selalu diterima. Mantap. Yang ketiga selanjutnya, mudah disimpan. Maksudnya gimana nih mudah disimpan? Terus? Oke, di uangnya nggak terlalu gede ya. Masa ada uang lembarannya segini gitu ya? Kan nggak mungkin. Kalau segini dimasukkan mak, laptop ya. Jadi alat pembayarannya bisa dimasukkan ke dalam dompet ya. Kalian kan mesti biasanya bawa dompet, di dalamnya ada uangnya ya. Tapi nggak usah bawa banyak-banyak, secukupnya saja. Cukupnya 2 juta ya bawa aja 2 juta ya. Gitu. Oke, selanjutnya mudah dibawa. Maksud mudah dibawa gimana?
Oke, mudah dibawa kemana-mana jadi ringan ya. Kalian nggak perlu bawa saku-saku di sini nanti jadi teng-teng jalannya ya karena keberatan uang gitu ya. Jadi nggak mengaruh kalau kecuali mungkin uang logam, bawa sekarung ya kalian keberatan ya. Oke, bawanya yang kertas saja ya. Syukur-syukur yang gambarnya paling nilainya paling tinggi ya, bawa Soekarno tadi ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang belakang sana pojok. Yo. Tahan lama atau tidak mudah rusak. Oke, tahan lama. Maksudnya tahan lama yang seperti apa? Uang harus memiliki kualitas yang baik. Oke, memiliki kualitas yang baik. Berarti memang tidak mudah robek, kusut, ya. Sobek, kusut, gitu kan nggak enak, luntur apalagi ya kalau dipakai ya. Apalagi kalau makanan sampai luntur tercampur, rasanya sudah gado-gado nanti ya. Kalau gado-gado malah enak ya. Oke, selanjutnya, yo, yang ke-6, silakan. Mudah dibagi, oke, mudah dibagi maksudnya gimana? Mudah dibagi. Kemudahan pembagian uang dalam berbagai nilai nominal tanpa mengurangi nilai aslinya berguna untuk kelancaran transaksi jual beli. Oke, mantap. Jawabannya tepuk tangan dong. Ya. Mudah dibagi, jadi saya bagi-bagi ini ada 100 ya, kasih 2000-an gitu ya. Kan jadi bisa dibagi ke banyak pihak. Oke, menerima ya sedikit nggak apa-apa. Yang penting kan bisa digunakan ya, bukan uang palsu ya. Oke, yang terakhir adalah yang terakhir nomor 7. Oke, tidak mudah dipalsukan. Maksudnya gimana tidak mudah dipalsukan? Oke, berarti punya ciri-ciri khusus dan tidak mudah dipalsukan ya. Karena sekarang ini kan banyak sekali kejadian-kejadian bahwa utang uang itu banyak yang dipalsukan. Jadi kalian sebagai seorang kasir harus tahu mana uang yang memang sah beredar di masyarakat dan mana uang yang diragukan atau uang palsu. Ya, berarti kalian harus mengenali ya. Biasanya yang dipalsukan itu adalah uangnya rata-rata 100 sama 50 ribuan. Ya, mereka jarang. Kalian pernah tonton berita atau dengerin radio? Di radio nggak ada sekarang jarang ya. Adanya di televisi. Kalian lihat, kalian saksikan ada berita ya tiba-tiba memalsukan 1 miliar gitu kan. Uangnya rata-rata yang ditunjukkan pakai 100 ribuan sama 50 ribuan. Ya, kalau mau masukkan yang uang 1000-an habis printernya ya, gitu ya. Oke. Jadi hati-hati kalian seorang kasir harus jeli, harus teliti, harus waspada dan fokus. Ya, karena apa? Kalau seorang kasir menjadi tanggung jawabnya itu kalau terjadi ada uang palsu yang ganti siapa? Kasir. Makanya kalian seorang kasir itu harus hati-hati dan kenal betul ya dengan uang. Kan pepatah mengatakan nggak kenal nggak sayang, makin kenal makin sayang ya. Jadi kalian sayang sama duit ya, karena biasanya ada terjadi selisih nanti ya, karena uangnya ternyata yang kalian terima uangnya diragukan atau uang palsu. Sebenarnya yang bisa memberikan pernyataan uang itu palsu adalah BI dan pihak yang berwajib. Kalau kita itu adalah uang yang diragukan, maka mohon untuk diganti saja sebisa mungkin sih sebenarnya ditanyain keterangannya dari mana uang tersebut sumbernya, apalagi kalau uangnya dalam jumlah yang banyak ya. Jadi kalian seorang kasir harus tahu persis bagaimana kalian bisa mengerti atau memahami uang tersebut. Jadi jangan sampai nanti yang nanggung resiko adalah kalian. Karena terjadi selisih lebih itu dibalikin, apalagi terjadi selisih kurang harus nombokin ya. Oke, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas? Sudah? Jelas apa belum? Jelas. Oke. Tepuk 1, tepuk 2. Kita lanjut ya.
jenis-jenis uang. Uang aja ada jenisnya ya, apalagi kita manusia. Ya. Yang pertama silakan yang di depan, Sani. Uang penuh. Yang pertama dulu dibaca silakan. Jenis uang berdasarkan nilai yang terkandung dalam benda. 1 uang penuh, 2 uang tanda. Oke, 1 uang penuh dan 1 uang tanda. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan uang penuh? Ada yang tahu? Tunjukkan pesonamu. Ya, silakan. Kalau nggak salah kalau uang penuh itu sama nilai intrinsik sama nilai nominalnya itu sama. Sama berarti ya, kalau misalkan kita membuat ternyata harganya 7.000, nilainya juga 7.000 ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan dong. Oke, kemudian uang tanda, ada yang tahu uang tanda? Oke, silakan. Nilai nominal uang tersebut lebih tinggi dari nilai intrinsik. Intrinsiknya, oh berarti nilainya misalkan uangnya 50, ternyata bikinnya 5.000 gitu ya. Berarti itu masuk di uang tanda. Oke, betul sekali, tepuk tangan dong. Karena kalian luar biasa, saya kasih hadiah. Bentar ya. Karena kalian cewek ya, saya kasihnya yang ini dulu ya. Oke, silakan ini aja. Ya, mudah-mudahan bisa dipakai. Ya. Oke, silakan ya. Oke, jangan hanya karena hadiah ya kalian belajar, tapi memang kalian belajar untuk mencari ilmu. Oke. Selanjutnya yang kedua dibaca Ananda. Andana dibalik ya. Seringnya dibalik-balik ya. Oke, silakan. Jenis uang berdasarkan bahan yang digunakan. A. Uang logam, B. Uang kertas. Oke, kalian pasti tahu lah ya uang logam uang yang seperti apa gitu ya. Yang ada kerincing-kerincingnya. Ya, dari uang berapa? 100 rupiah, kemudian 200, 1.000 ya. Oke, kalian paham lah ya logam. Biasanya kalau kalian dikasih 100-an sama 200. Ya, nanti kalau saya minta kalian tidak 100 lagi, misalkan 10. Silakan perhatikan dan silakan amati video tersebut sebagai bahan kalian nanti bisa mempraktekkan untuk menggunakan mesinnya. Ayo silakan tetap diamati dan tetap disaksikan. Perhatikan dengan seksama, ya fokus ya. Oke, ada pertanyaan dari yang ini? Ya. Oke, itu video yang kedua, baik menghitung manual maupun menghitung menggunakan mesin. Oke ya. Oke. Nanti ada cara menghitung uang ya yang tadi disaksikan. Yang pertama adalah menghitung uang dengan tangan, kemudian yang kedua adalah menghitung uang dengan mesin yang nanti akan kita pelajari di minggu-minggu berikutnya karena kita harus praktekkan ya. Untuk pertemuan pertama ini kita mengetahui dulu jenis uangnya dan sebagainya ya. Nanti kita akan pahami. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk. Ya. Gimana? Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, belum ya? Oke, untuk menyemangati kita ya, nanti akan kita saksikan video berikut ini. Silakan kalian berdiri semuanya. Yo, berdiri. Ya, sebelum nanti akan jenis-jenis uang ya. Oke, silakan. Yang paling kalian kenal yang ini ya, pastinya ya. Ya, coba kalian ternyata paten. Semuanya. Semuanya,
Ayo Jata. Ada siapa? Oke ya. Masih semangat? Tepuk satu, tepuk dua. Oke. Untuk hari ini kita akan jelaskan di periode berikutnya. Sekarang nanti akan kita tampilkan kalian presentasi ke depan ya. Hasil kalian. Siapa dulu yang mau? Ya, kelompok satu, silakan maju. Ya, 5 orang maju ke depan sini ya. Yuk, sudah. Saya hitung 1, 2, 3 depan sini. Jangan di situ ya, biar nggak kelihatan. Ya. Ya, silakan menghadap ke sana. Ya, menghadap ke sini. Silakan. Oke, boleh pakai yel-yel, boleh ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu dong. Kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, tugas 1. Jika ada seorang kasir, maka sikap yang bagaimana yang akan kalian lakukan terhadap pembelinya agar pembeli merasa puas. Berikan alasan presentasi hasil diskusi kelompok Anda. Diskusi kami ialah 1. Shifting menyapa terhadap konsumen. Ya, terus? 2. Berbicara dengan ramah terhadap konsumen. Terus? 3. Memberikan senyuman manis terhadap konsumen. Ya. 4. Bersikap sopan terhadap konsumen. Ya. 5. Pelayanan jelas dan tidak bertele-tele terhadap konsumen. Oke. 6. Jangan berbicara dengan rekan kerja pada saat melayani konsumen. Oke. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Yo, silakan. Tadi kan dia bilang katanya kami senyum ya, contohin dong gitu ya. Senyum yang bagaimana gitu ya. Ya, yang seperti itu ya. Kalau di alfa itu senyum 121. Jadi senyumnya gak lebar 1 cm, 2 cm, tapi ini giginya agak kelihatan ya. Jadi jangan ditutup-tutupi gitu ya. Oke, silakan, ada yang lain yang mau ditanyakan? Ya, silakan. Iya, silakan. Apa maksud bertele-tele katanya ya? Kalau itu customernya buru-buru, nggak usah ditawari
Tandanya? Oke. Ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan yang selanjutnya. Diskusikan dalam kelompok Anda apa yang akan saudara lakukan sebagai seorang kasir pada saat melayani pembeli yang sudah banyak mengantri di depan loket pembayaran. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. 1. Meminta bantuan kepada kasir cadangan atau rekan kerja. 2. Pelayanan dengan cepat, benar, dan terhenti. 3. Mengatur customer untuk mengantri dengan rapi. 4. Membagi tugas dengan kasir cadangan di loket lain. Silakan, ada yang ditanyakan? Ya silakan. Kalau nggak ada rekan kerja kasir lain gimana? Ya maksudnya kan ada banyak sih, 2 1. Kalau kebetulan ada tinggal berapa gimana? Ada karyawan yang lain. Oh iya, gimana? Ya kan ada kru gitu ya. Ya, ada kru nanti ditawarkan, makanya kalian di semua posisi harus bisa, di samping sebagai penjualannya juga dan bisa mengkasirinya juga dan melayaninya juga. Silakan kalau ada yang pertanyaan yang lainnya juga. Yo, boleh ditanyakan. Oke, cukup? Oke, kalau cukup silakan diselesaikan presentasinya. Sudah. Oke, silakan ditutup ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri apa siap ya buat kelompok 1. Ya, dari kelompok 1 sudah mempresentasikan dengan begitu bagusnya. Ya, dan beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada rekan-rekannya juga. Silakan selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Tugas 1. Jika Anda seorang kasir, maka sikap yang bagaimana yang akan kalian lakukan kepada pembelinya agar pembeli merasa puas dengan alasannya presentasi dan diskusi kelompok Anda hasil diskusi. Jujur, ramah, senyum, salam sapa karena supaya pembeli tidak kecewa apabila menghadapi komplain harus diselesaikan dengan baik. Apabila menghitung uang harus teliti sebagai kasir. Apabila mengasih uang pembelian sebaiknya uang yang nominalnya lebih besar diletakkan di atas. Memberi pelayanan terbaik, mengecek barang sebelum diberikan pelanggan, melayani transaksi sebagai barang. Bagaimana teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaannya ya. Silakan. Katanya kan pemberian pelayanan terbaik. Pemberian pelayanan terbaik itu yang bagaimana? Misalkan mau senyum, terus ada cuek lah. Ada suara ya. Apabila ditanya, Cek coba kali ya. Iya, untuk Bali ya sih ya. Silakan yuk. Oke, gimana? Jawabannya puas? Silakan yang lainnya lagi kalau ada pertanyaan. Oke, kalau cukup dilanjut. Silakan yang kedua. baik, tugas 2, diskusikan dalam kelompok Anda apa yang akan saudara lakukan sebagai seorang kasir pada saat melayani pembeli yang sudah banyak mengantri di depan loket pembayaran. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Hasil diskusi dikerjakan dengan cekatan dan teliti walaupun antrian sudah panjang dan mencatat setiap transaksi. Oke, silakan ada pertanyaan. Ya, silakan kelompok lain. Ya, cekatan bukan sikatan, bukan. Yang dinas gitu ya, cepat-cepat ya gitu. Jadi pelayanannya ada waktunya. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup? Oke, kalau cukup silakan diakhiri untuk kelompok 2 ya. Apabila sudah cukup, maka sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 2 ya.
kita lanjutkan, silakan untuk kelompok 3. Ya, silakan ke depan kelompok 3. Oke, boleh pakai ini nggak apa-apa, jadi nanti kita tinggal di rumah. Ya, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik. 1. Jika Anda seorang kasir, maka sikap yang bagaimana yang akan kalian lakukan terhadap pembeli agar pembeli merasa puas? Berikan alasannya. Presentasi hasil diskusi kelompok Anda. Hasil diskusi kelompok kami: 1. Selalu tersenyum dan ramah terhadap pembeli agar pembeli. Silakan yang lainnya tolong diperhatikan ya. Lanjut. 2. Tidak membuat pembeli menunggu terlalu lama saat bertransaksi. Alasannya agar pembeli tidak merasa bosan saat bertransaksi. 3. Memberikan pelayanan yang baik terhadap pembeli. Alasannya agar pembeli merasa puas dan dalam berbelanja lagi. 3. Sapalah pelanggan dengan mengucapkan selamat pagi, selamat sore, supaya pembeli pulang dengan perasaan diterima. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Dari kelompok lain ya. Apa itu Mbak Siska? Ya, silakan andanya. Contoh pelayanan terbaik menurut kalian itu gimana? Silakan contoh pelayanan yang terbaik yang bisa kalian sajikan sebagai seorang kasir. Ya. Contoh pelayanan yang baik, ramah terhadap pembeli, menyapa, tersenyum. Jujur ya, jujur kacang hijau. Jujur. Tidak sombong. Ya, gimana jawabannya? Bagaimana Lu praktekkan, lepas dong ya maskernya, contoh senyum yang lain. Ya silakan ya. Gak usah malu-malu ya. Iya. Oke, tidak cukup? Oke, kalau cukup dilanjut yang kedua, silakan. Yang kedua. Diskusikan dengan kelompok Anda apa yang akan saudara lakukan sebagai seorang kasir pada saat melayani pembeli yang sudah banyak mengantri di depan loket pembayaran. Presentasikan hasil diskusi kelompok Anda. Hasil diskusi kelompok kami: yang pertama, melayani dengan cepat dan teliti terhadap pembeli. Yang kedua, ucapkan terima kasih karena telah mengantri. Yang ketiga, meminta maaf kepada pembeli karena menunggu terlalu lama. Yang keempat, meminta kepada pembeli untuk bertransaksi di kasir setelah jika kasir setelah kosong atau tidak ada pembeli. Yang kelima, jangan terburu-buru saat banyak pelanggan yang mengantri. Oke, silakan kelompok lain. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup silakan ditutup presentasinya. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk kosong buat kelompok. Silakan selanjutnya kelompok 4. Yes, silakan kelompok 4 dipresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jika Anda seorang kasir, maka sikap yang bagaimana yang akan kalian lakukan terhadap pembelinya agar pembeli merasa puas? Berikan alasannya. Yang pertama, melakukan transaksi dengan tepat dan cepat. Artinya, sebagai seorang kasir dalam melayani customer harus cepat, tanggap, teliti, ramah, agar customer merasa puas dan bisa membuat kesan baik sehingga customer
dapat kembali lagi ke toko. 2. Melayani customer dengan 3 senyum, sapa, dan salam. Ada yang mau ditanyakan? Yuk silakan, ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain? Ada? Oh, nggak ada, cukup, udah jelas. Lanjutkan yang kedua, silakan. Yang kedua, diskusikan dengan kelompok Anda apa yang akan saudara lakukan sebagai seorang kasir pada saat melayani pembeli yang sudah banyak mengantri di depan loket pembayaran. 1. Selalu tetap konsentrasi dan teliti saat melakukan transaksi dan melayani customer. 2. Tetap tenang dan jangan terlalu terburu-buru. 3. Mengucapkan kepada customer yang sedang antri untuk menunggu sebentar. Contohnya, permisi Pak, Bu, menunggu sebentar ya. Oke, silakan, ada yang mau ditanggapi dari kelompok ini? Apa sudah cukup? Cukup. Oke, kalau sudah cukup silakan presentasinya ditutup. Kemudian presentasi dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dong. Ya. Oke, selanjutnya adalah kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Petunjuk, jika ada seorang kasir, maka sikap yang bagaimana yang akan kalian lakukan terhadap pembelinya agar pembeli merasa puas? Berikan alasannya. 1. Memberikan fasilitas dan pelayanan dengan lebih ekstra, misalnya Anda bisa menambahkan fasilitas dari membership. Ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. 3. Dekat dengan pelanggan. Jika perusahaan memiliki tim yang sanggup mendatangi pelanggan atau berada dekat dengan pelanggan, maka ini menjadi poin plus. 4. Menerima saran dan menampung keluhan pelanggan. 5. Meningkatkan kualitas produk atau jasa. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang ditanyakan. Sudah jelas? Oke, kalau jelas dilanjut yang berikutnya. 2. Diskusikan dengan kelompok Anda apa yang akan saudara lakukan sebagai seorang kasir pada saat melayani pembeli yang sudah banyak mengantri di depan loket pembayaran. 1. Mempercepat transaksi pembayaran namun tetap teliti. 2. Tetap memberikan pelayanan yang terbaik. 3. Mencoba mengalihkan perhatian pelanggan. 4. Menginformasikan kepada pelanggan tentang apa yang sedang terjadi. 5. Mengsegmentasi pelanggan. 6. Melatih pelayan untuk lebih dekat dengan pelanggan. 7. Mendorong pelanggan untuk transaksi pada saat ada waktu longgar. Silakan, kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Ya. Mencoba mengalihkan perhatian pelanggan itu maksudnya gimana? Kayak misalnya ada kasir yang kosong ya dialihkan saja. Silakan, mungkin ada jawaban yang lain. Boleh nggak misalkan seperti itu, terus mengalihkan itu biar tidak terlalu banyak antrian di belakangnya. Silakan kalau mau berbelanja lagi juga boleh gitu kan, seperti itu ya, jadi tambah. Iya betul, itu salah satunya ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oh iya, ada lagi nih, satu. Segmentasi pelanggan yang seperti apa? Jadi segmentasi itu adalah pengelompokan, silakan ya. Iya, pelanggannya. Mengelompokan pelanggan misalnya kayak ada kasir khusus untuk yang semen yang berbeda loh Pak. Kayak misalnya ada semen khusus untuk fashion atau untuk stationery. Terus Jadi pengkhususan kasirnya ya. ya, jadi ada tiap-tiap kasir di departemen. Oke,
Pertanyaan jawabannya seperti itu gimana? Oke, saya agak meluruskan kalau segmentasi pelanggan itu mungkin kalau pelanggan-pelanggan yang khusus mungkin dia disabilitas, mungkin bawa bayi, lagi hamil itu agak dikhususkan. Ya, seperti itu ya. Oke. Ya, teman-teman ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau sudah tanya dicukupkan, silakan untuk ditutup. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya. Oke, terima kasih untuk presentasi di kelompok ini ya. Sedikit yang perlu kalian tahu bahwa memang tugas kasir itu tidak gampang dan tidak mudah. Namun, bagaimanapun itu adalah sebagai tugas kalian dan kompetensi yang harus kalian miliki salah satunya. Ya, yang pertama adalah sebagai pramuniaga, kemudian perdagangan barang dan jasa, ketiga sebagai kasir, dan yang keempat adalah melakukan bisnis online. Jadi keempat kompetensi itu harus kalian miliki. Sebagai referensi kalian adalah jurusan bisnis jaring dan pemasaran. Oke. Sekilas sebagai kasir, kita akan di depannya itu jangan lupa kalian harus teliti, yaitu satu, kalau mengenali uang yaitu dengan cara dilihat, kemudian diraba, kemudian dirawat. Oke ya, seperti itu kalau jumlahnya sedikit. Kalau jumlahnya banyak, maka kalian itu harus bisa terampil ya, tangannya bisa mengetahui apakah itu uang yang diragukan atau uang yang benar. Oke, untuk pembelajaran kali ini ya, rangkumannya adalah bagaimana kalian bisa mengerti dan mengenali uang ya, baik uang yang diragukan seperti apa, uang yang asli seperti apa, sehingga kalian tugasnya nanti sebagai kasir benar-benar akan melakukan pekerjaannya dengan baik dan tidak akan pernah yang namanya mengganti atau nomboki ya, karena kerja kan carinya duit, masa buat nomboki saja. Oke, seperti itu ya untuk hari ini. Terima kasih. Kemudian untuk berikutnya nanti akan pertemuan yang kedua adalah menjelaskan berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi dan memahami berbagai jenis mesin pembayaran dalam transaksi. Oke, untuk hari ini terima kasih buat semuanya partisipasinya. Tepuk tangan dong. Jangan lupa karena ini musimnya hujan, sedia payung sebelum hujan. Kalau yang bawa motor sedia mantel sebelum naik motor ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa kalian tetap berdoa, tetap semangat ya untuk menggali ilmu dan mencari ilmu, karena katanya ilmu itu dari mulai lahir sampai dengan meninggal itu harus dicari. Oke, terima kasih semuanya. Silakan ketua kelasnya Mas Nandana, silakan dipimpin untuk berdoanya. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang ini, berdoa menurut agama dan budaya masing-masing dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi